Ruben Onsu dan Sarwenda pasca perceraiannya ini nggak menanti lama sampai akhirnya netizen menjodohkan mereka dengan calon pasangan mereka masing-masing. Pasti sangat bahagia banget kalau ternyata Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari ini bisa memiliki hubungan yang memang serius dan berpotensi untuk bisa menikah. Dan pasti lebih berbahagia lagi kalau seandainya Sarwenda juga akhirnya bisa menikah dengan pengusaha sukses yang dianggap wajahnya ini mirip dengan opa-opa Korea, Jio. Apakah mereka akan beruntung secepat itu juga akhirnya menikah setelah perpisahannya? Untuk Ruben dan Desy Ratnasari kita akan bahas di konten yang lainnya, tapi saya tertarik untuk membahas tentang Sarwenda dan kita akan lihat mengapa saya merasa seperti ada sebuah penghalang. Padahal jika ternyata ini bisa terjadi, ini pasti akan jadi pasangan yang paling di tahun-tahun ini. Mari kita bahas. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sarwenda dan Jio. Beberapa video menunjukkan keakraban mereka saat terlihat mau merangkul, tapi ternyata juga kayak memegang punggungnya. Mungkin kayak Sarwenda mau pisah ke toilet atau kemana seperti itu, dan tertangkap ngomong sayang. Walaupun kalimat sayang ini bisa kayak iya sayang kalau nggak dibeli seperti itu ngelesnya Sarwenda atau yang lainnya, tapi wajah Sarwenda ini itu tampak sangat nyaman saat berada di sebelah Jio. Apakah memang ini adalah sebuah hal yang saya yakin ya awalnya ini pasti sesuatu yang kalau netizen itu suka mendatangkan cuan ya mereka ini dibarengin, dan mereka awalnya pasti dibarengin untuk sebagai konten settingan. Tapi ya kita akan tahu bahwa ya saya langsung tahu karena saya pernah ketemu langsung Sarwenda, ngobrol, dan Sarwenda ini wajahnya kan ya kita tahu ya wajahnya kalau dia memang memiliki ketertarikan itu akan berubah, tapi kalau enggak ya wajahnya akan lempeng aja seperti itu. Apakah betul akan ada sebuah potensi, dan apa kira-kira halangan yang saya lihat? Mari kita lihat lebih jauh. Sarwenda dan Jio ini kedekatannya sudah bukan menjadi rumor lagi ya. Bahkan mereka sempat live bareng untuk berjualan beberapa produk, dan nggak sengaja terlihat sekali Sarwenda ini salah tingkah saat menyebut sayang ke Jio. Menurut Mas Denny Darko, adakah kesengajaan atau beneran itu pure? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Itu settingan kalau menurut saya. Oke, sorry lah ya Wenda, maksudnya kalau yang itu sepertinya sesuatu yang direncanakan dan nggak masalah juga. Tapi saat saya mengatakan ini settingan, bukan artinya nggak ada perasaan bener yang di belakangnya. Banyak dong kayak kemarin Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ya kalau mereka syutingan artinya settingan. Tapi saya yakin ada perasaan di antara mereka berdua. Nah ini juga seperti itu. Jadi pas menyebut sayang itu bukan keceplosan. Tapi hati mereka sepertinya tuh memang merasa nyaman satu sama lain. Tapi sepertinya juga belum sampai di titik saling mengucapkan. Mereka ini kayak ya udah mengikuti saja karena mereka dibarengin aja ya, tujuannya kan karena banyak yang nge-shipping, sehingga saat mereka ini bareng orang-orang itu pasti akan nonton. Oke, coba bedakan mana yang settingan, mana yang bukan. Tapi settingan ini itu dibarengin dengan perasaan yang sesungguhnya. Sarwenda ini merasa nyaman dan saya nggak mungkin salah analisa. Karena memang terlihat sekali ya janda dari Ruben Onsu ini nggak menunjukkan sebuah wajah yang kayak kalau kalian mau tahu wajah Sarwenda yang kalau kita bilang itu berjaga-jaga dan waspada, lihat saat saya membukakan kartu. Nah Sarwenda kan berhati-hati seperti itu. Nah ini kalau dengan Jio ini bukan bandingin saya sama Jio, bukan, tapi dia tuh kayak ngerasa berarti off cam-nya tuh dia tuh lebih akrab, dan saya rasakan itu kelihatan banget kok. Terutama kalau kalian wanita pasti akan tahu
seperti apa. Dan Sarwenda itu nggak gampang untuk merasa nyaman dengan sembarang orang. Apakah bisa dikatakan Sarwenda ini dekat dengan Gio? Seberapa besar cintanya Sarwenda untuk Gio, dan Gio apakah merespon itu dengan cinta juga Saya sebenarnya? pikir kalau kita ngomong cinta ini terlalu jauh ya. Apalagi Sarwenda memiliki anak yang dia juga seorang ibu, dia pasti akan sangat berhati-hati untuk memilah-milah ini cinta atau perasaan nyaman. Ini perasaannya masih di nyaman. Kalau sampai di pacaran dan sebagainya kayaknya belum ada di situ. Menuju ke sana, kalau kayak kapal itu moncongnya menuju ke sana. Tapi saya rasakan potensi itu besar. Tapi untuk saat ini dia sangat berhati-hati. Nah, Gio itu di sisi yang lain, dia merasakan juga kenyamanan. Tapi kalau kita mau jujur kata ya, ada pengaruh besarnya nama Sarwenda. Gio ini tertarik. Karena kalau dilihat juga, sepertinya si Sarwenda ini bukan tipe wanita yang mungkin akan diincar oleh Gio jika dia bukan seorang Sarwenda. Dan yang saya katakan dengan halangan tadi, nanti aja bahasnya. Kalau untuk secara kan settingan pun Mas Den selalu bilang ya, jika memang berawal dari settingan bisa pun berakhir Oh iya, kayak bisa. Rizky bilang. Nah, ini probabilitasnya berapa persen kalau untuk pasangan ini gitu? Saat ini kita melihat probabilitasnya 70%. Tapi ini akan bisa berubah dengan cepat. Tergantung apa ya? Tergantung tadi sesuatu yang menghalangi ini tadi. Kalau ini seandainya bisa mengarah kepada ya arahnya ke sana dan Sarwenda di sini bisa lebih memberanikan diri untuk mengambil keputusan, maka sebenarnya di tahun ini mereka ini bisa melangsungkan memberitakan kepada semua orang bahwa mereka ini lebih dekat daripada sekedar sahabat. Tapi kenyamanan ini sebaiknya jangan dipaksakan. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, netizen di sini jangan terlalu memburu-buru. Biarkan aja, ini tuh tercipta. Dan jangan dikomentari untuk ayo dong, cepetan dong dan sebagainya. Nggak harus baru berpisah terus kemudian bahagianya itu kalau segera menikah, nggak begitu juga. Karena Sarwenda punya banyak sekali pertimbangan. Kalau untuk Sarwenda dan Gio ini, kalau kita bilang kedekatannya ini ada kan, kalau kita bilang ya ada yang sengaja dihembuskan, tapi Sarwenda pun sampai sengaja maksudnya seolah-olah nggak sengaja manggil sayang ini memang untuk mencari perhatian fans kah atau seperti apa? Saya kira ini mirip pada hubungan Lesti dan Rizky Billar di awal-awal. Saat diundang Mas Tukul, saya yakin di hati mereka nggak ada cinta. Ya mereka biasa aja gitu loh. Kalaupun mereka dipertemukan, mereka mengikuti arahan dari kreatif acara lah ya. Nah, saat pertemuan kedua ketiga, mereka ini melihat ada potensi. Dan jujur, potensi bisnis seperti itu tentu saja kan menjadikan sebuah logika yang lain yang bisa saja ini dialamatkan kepada, ya kalau ternyata ada sebuah cinta, kenapa enggak? Nah, potensi itu ada dan sudah mengarah ke sana. Nah, sekarang ini menuju ke, mungkin kalau kita bilang kesamaannya Lesti dan Rizky Billar setelah 2 bulan dari acara Mas Tukul yang akhirnya mempertemukan mereka ini. Saya kira sekarang ini Gio dan Wenda ini di tahap itu tadi. Dan tahap ini sangat krusial memang. Apakah mereka akan memang akhirnya memberanikan diri untuk yaudah coba aja lah. Atau mereka akhirnya berhati-hati dan memilih ini semua terjadi dengan lebih perlahan. Tapi butuh effort lebih besar dari pihak Gio-nya sendiri nggak sih? Karena Sarwenda sosoknya yang tadi Mas Ben bilang sudah memiliki anak, jadi harus lebih banyak effort untuk membujuk anaknya. Ya, nah ini halangan terbesar yang saya bilang ini adalah Gio belum terlihat effort untuk ini tuh kayak mereka tuh sama-sama perasaannya. Sedangkan untuk cinta itu nggak bisa sama. Salah satunya harus lebih besar untuk memberanikan diri, memegang tangan yang calon pasangannya dan mengajak mengarah ke barengan ini tadi. Ada harus yang nekat melakukan ini. Dan tentu saja Sarwenda nggak bisa melakukan ini sebagai seorang wanita. Dan banyak pertimbangan. Saya merasakan kalau seandainya Sarwenda itu nggak memiliki anak, mungkin mereka udah jadian saat ini. Tapi karena Wenda ini memiliki anak, banyak hal yang terus menjadi sebuah pertimbangan yang ya saya meyakini sekali ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin akan lebih mudah kalau Sarwenda ketemu langsung dan ngambil kartunya. Kalau dibilang untuk gimana ya, ini kan juga sebenarnya sedang rame-rame juga berita terkait respon ya anak-anak Sarwenda dan Ruben ya, veteran. Dan itu kayak seolah-olah dijadikan headline terus nih sama media, mereka berdua nasibnya gimana semenjak Sarwenda dan Ruben cerai bla 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 gitu. Apakah ini juga salah satu mungkin Sarwenda untuk pelariannya bahasanya? Saya pikir kalau masalah Ruben pasti masih tetap bertanggung jawab ya kepada anak-anaknya ini tadi. Tapi apakah anak-anaknya ini akan merestui mamanya ini tadi? Saya pikir anak-anaknya kalau yang selain veteran masih kecil. Jadi mereka tentu saja akan mendoakan yang terbaik untuk mamanya ini. Tapi untuk veteran sendiri, sepertinya dia ini berharap kalau ini tuh beneran terjadi.
Karena dia juga jengah dengan berita-berita yang sumir yang mengatakan ya itu tadilah yang ya kalau saya bilang masuk ke nggak pantas ya, yang rumor antara Sarwenda dan Betran dan sebagainya, yang itu diembuskan oleh orang-orang haters yang berusaha untuk merusak ya keharmonisan keluarga ini tadi. Nah, harapannya jika ini memang terjadi, benar-benar terjadi, ini akan tadi berakhir dengan bahagia semuanya. Tapi sayangnya memang ini nggak semudah yang terlihat. Dan Gio pun kalau saya boleh katakan di sini, ini ada orang yang berusaha untuk menghalangi. Karena orang ini tuh harapannya pengen jadiannya sama Gio. Ya tentu saja wanita ya. Yang ini saya pikir ada di pihak Gio dan sebenarnya kalau ini bukan artinya jahat ya. Artinya dalam hubungan ini menjadi penghalang. Dan seorang wanita yang kalau saya katakan ini memiliki kedekatan dan wanita ini berharap kalau ya Gio ini mendingan sama dia aja. Tapi apakah sosok wanita ini juga berasal dari kalangan? Bukan. Karena saya melihat bahwa ya Gio ini keterkenalan buat dia ini bukan sesuatu yang dia akan kejar. Ini hanyalah sebuah sarana untuk mendukung bisnis yang dia sekarang itu geluti. Dan dia pun mengira dia nggak akan memiliki pasangan seorang artis. Sehingga kalau saya pikir ini kayak kemarin saat Giselle dijodohkan dengan Kevin Sanjaya ya. Tapi ternyata Kevin Sanjaya menikah dengan salah satu putri dari Pak Haritanu. Kalau saya nggak keliru ya. Dan ya sepertinya terahnya itu, makanya tadi saya katakan, Sarwenda ini bukan tipikal wanita yang akan disasar. Karena si Gio ini sepertinya akan menyasar terah businesswoman atau memiliki terah businesswoman di bloodline-nya. Ini Sarwenda dan Gio ini, kalau kita bilang ya, akan kalaupun memang mereka ini cuman mungkin berawal dari settingan ataupun untuk popularitas semata aja, maksudnya untuk bertahan aja di dunia entertain ini, untuk Sarwendahnya, akan seberapa lama hubungan ini bisa kita ketahui ujungnya? Maksudnya akan ke pelaminan atau justru Tahun ini. Karena tahun ini jika ternyata nanti di bulan-bulan September, Oktober, jika kehangatannya masih seperti ini atau lebih, maka kita akan punya harapan ini adalah hubungan yang nggak akan cuma shipping tapi menuju ke sesuatu lebih serius. Tapi jika ternyata ini semua akan mengikuti alur dari pemirsa yang agak adem, digantikan dengan yang lain, ya ini akan jadi sesuatu yang ya kita tahu ya sudah orang berharap tapi mereka ini nggak nyambung gitu loh. Jadi itu yang saya lihat. Tapi saya pikir settingan di antara para selebriti ini nggak masalah karena bisa saja mereka memiliki perasaan yang sesungguhnya. Pun juga saya katakan dengan Desi Ratnasari dengan Ruben ya. Itu kan sesuatu yang kita selalu berpikir mungkin nggak sih? Masa iya sih? Kan jarak usianya kan jauh seperti itu. Tapi setelah kemarin Ruben Onsu menjadi mualaf, ini kan yang jauh ini jadi terdekatkan gitu. Dan saya sangat berharap ya dua orang ini akhirnya menemukan pasangan dan berbahagia masing-masingnya. Karena sejatinya ya bisa saja cinta yang lama ini sudah usai dan menuju dan membawa kita kepada cinta yang baru. Yang mungkin cinta sesungguhnya yang bawa kita hingga akhir hayat kita. Tapi apakah cinta kalian yang ini adalah cinta yang salah? Atau ini adalah cinta yang akan membawa ke akhir hayat kalian? Jika kalian penasaran, saya bisa bacakan kartunya. Saja akan berbayar, tapi ini akan terjangkau dan saya mungkin akan bisa melihat apa yang harus kalian lakukan terhadap dunia percintaan yang kalian jalani. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.